Perkumpulan rahasia seperti Illuminati, Freemason, Bohemian Grove, Skull and Bones, dan masih banyak lagi kerap menggunakan upacara inisiasi untuk melantik anggotanya, baik anggota baru maupun anggota yang mau naik level. Menariknya, perkumpulan rahasia ini sekarang seolah jauh dari kesan mistis, seperti Freemason yang sekarang lebih terkenal sebagai perkumpulan atau organisasi tempat para intelektualis berjejaring. Bagi yang tidak suka konspirasi, pasti akan menganggap Freemason hanyalah sebuah perkumpulan biasa. Toh, keberadaan mereka justru dinilai positif karena telah berhasil menelurkan karya-karya arsitektur memukau dan melahirkan banyak tokoh-tokoh politik terkemuka. Tapi ketika saya membaca buku sejarah dunia yang disembunyikan yang ditulis oleh Jonathan Black, semua akan menjadi berbeda. Perkumpulan rahasia ternyata lebih dari sekedar organisasi tempat ngumpulnya orang-orang pintar dan berpengaruh. Jonathan Black menghabiskan waktu 20 tahun untuk meriset soal kelompok rahasia ini. Dia memang tidak menyebutkan spesifik siapa saja kelompok rahasia yang dimaksud. Tapi yang jelas, sistem kelompok rahasia ini ternyata sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Jika sekarang disebut sebagai kelompok rahasia atau secret society, maka di zaman Mesir kuno kerap disebut sebagai sekolah misteri. Ini adalah sekolah rahasia tempat berkumpulnya para politikus, cendekiawan Mesir, para tukang sihir, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Masih ingat dong ya, di era peradaban Mesir kuno yang terkenal dengan Firaunnya, tukang sihir memegang pengaruh penting dalam politik dan pemerintahan. Ajaran sekolah misteri sangat rahasia, dan siapapun yang menjadi anggotanya dilarang untuk membocorkan ilmu-ilmu spiritual yang diajarkan kepada anggotanya. Ilmu mereka kebanyakan diajarkan secara lisan, dan langsung dipraktekkan untuk menjaga kerahasiaannya. Ilmu ini sampai sekarang, menurut penelitian Jonathan Black, masih diajarkan kepada anggota kelompok rahasia untuk membuka kekuatan spiritual mereka dan membuka mata mereka akan rahasia-rahasia dunia yang sesungguhnya. Bagaimana semesta bekerja, bagaimana mereka mengendalikan energi dan setiap yang ada di semesta ini untuk kepentingan mereka, dan masih banyak lagi. Jika saya berbicara tentang ilmu ini kepada seorang pendeta agama Kristen, beliau bilang sebenarnya ini adalah ilmu dasar dari setiap agama di dunia. Tapi kebanyakan dari kita belajar agama dari sekolah kan? Dan mirisnya, kurikulum sekolah tidak begitu mengajarkan tentang ilmu ini. Di Islam, banyak follower Instagram saya yang bilang kalau ilmu seperti ini sebenarnya diajarkan di pondok-pondok pesantren. Tapi memang tidak semua santri bisa belajar ilmu beginian. Mungkin inilah yang menjawab fenomena kenapa kiai-kiai sepuh di pondok pesantren terkesan sangat bijak dan sakti. Karena mereka sudah tahu dan lolos tahapan spiritual yang seperti ini. Jika ilmu ini memang adalah dasar ilmu spiritualitas di setiap agama di dunia, kenapa waktu sekolah kita tidak diajari ilmu beginian? Apa karena susah dipelajari? Atau rawan disalahgunakan? Padahal jika saya lihat, ilmu spiritualitas ini sangat bagus. Dengan memahami dan mempraktekkan ilmu ini, kita bisa menjadi manusia yang lebih berwawasan luas, lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih memahami dan mengenali Tuhan, dan lebih sadar akan keberadaan diri kita sendiri di dunia. Bonusnya, kita bisa mengenal energi-energi lain yang ada di alam semesta. Bahkan, ada teman saya yang mempraktekkan ilmu ini, katanya dia sampai bisa mengendalikan energi di sekitar dia. Energi orang lain, energi hewan, energi tumbuhan, energi makhluk tak kasat mata, dan masih banyak lagi. Ada juga yang sudah mencapai spiritualitas di level ini, mengaku akhirnya bisa berkomunikasi dengan segala makhluk di dunia. Entah komunikasi yang seperti apa. Yang jelas, dia bilang kalau manusia sudah mencapai level kesadaran spiritualitas yang ini, dia akan sadar bahwa setiap makhluk itu berkomunikasi dan mengeluarkan energi dengan cara-caranya sendiri. Kalau di ajaran Hindu, manusia yang mempraktekkan ilmu ini bisa mencapai moksa alias sakti. Tentunya sakti dalam porsi masing-masing manusia. Ada yang jadi makin bijak, makin cerdas, makin kuat, makin tajam intuisinya, bisa mengendalikan energi di sekitarnya, dan yang pasti, makin sadar tentang semesta dan diri sendiri. Menurut ajaran spiritual Secret Society, alam semesta ini adalah hasil pemikiran Tuhan. Tuhan menciptakan alam terlebih dahulu, meliputi langit, bumi, dan lautan. Lalu ditumbuhkanlah tumbuhan, dan jadilah hewan-hewan di permukaan bumi. Baru kemudian muncullah manusia yang dikaruniai kemampuan berpikir dan merasa. Dalam diri manusia, Tuhan telah mengaruniai sebuah organ yang sebenarnya dapat menghubungkan setiap manusia berikut pemikirannya dengan alam spiritual. Organ ini disebut sebagai kelenjar pineal, kelenjar kecil seukuran kacang almond yang terletak di dalam otak. Kelenjar inilah yang sebenarnya menghubungkan manusia secara spiritual dengan Tuhan dan alam semesta. Jika kita mendapatkan firasat,
kelenjar pineal akan bergetar dan menyebabkan terbukanya mata ketiga. Dalam kepercayaan Hindu dan beberapa kepercayaan kuno lainnya, termasuk ajaran spiritual dalam sekolah misteri, mata ketiga adalah sebuah cakra yang terletak di antara kedua alis manusia di sebelah atas. Ketika mata ketiga manusia terbuka, maka gerbang manusia menuju kondisi spiritualitas lebih tinggi akan ikut terbuka. Karena itu, kelenjar pineal sering disebut sebagai organ wawasan dari semesta yang lebih tinggi, sebuah jendela terbuka pada kecemerlangan dan keajaiban tingkat spiritual. Jendela ini bisa dibuka secara sistematis dengan bermeditasi dan praktik tertentu yang memberikan peningkatan penglihatan. Mata ketiga juga sering disebut sebagai mata spiritual, sebuah organ bioplasmik yang berfungsi untuk memahami apa yang terjadi di semesta secara spiritual. Tidak semua hal bisa kita nalar dengan panca indera sehari-hari. Tidak semua hal bisa kita lihat pakai mata telanjang. Bisa kita kecap pakai lidah, bisa kita raba pakai tangan, dan bisa kita dengar pakai telinga. Banyak hal yang bisa kita ketahui ketika mata ketiga lebih terbuka. Jika mata ketiga manusia terbuka, manusia akan lebih memahami apapun yang terjadi di dalam semesta ini secara sadar. Manusia akan menjadi lebih cerdas, lebih bijak, lebih arif dalam menyikapi segala sesuatu, lebih tajam intuisinya, dan tentu saja lebih terkoneksi dengan Tuhan dan alam semesta. Alam semesta tak hanya diisi oleh manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, bintang, planet, virus, bakteri, dan barang-barang ciptaan manusia. Masih ada makhluk-makhluk lain yang tak terlihat yang juga mengisi semesta ini. Mereka hidup dan bergerak sesuai peranannya masing-masing. Menurut ajaran spiritualitas ini, Tuhan berbicara dengan manusia melalui firasat atau intuisi. Manusia, bumi, hewan, tumbuhan, air, angin, api, angkasa, dan makhluk astral adalah satu kesatuan di dalam semesta bersama Tuhan. Manusia ini ada bersama Tuhan, satu kesatuan. Jika mata ketiga kalian terbuka, kalian akan memahami istilah ini. Tapi sistem pendidikan zaman sekarang sangat minim membuka gerbang spiritualitas manusia. Malah hampir tidak ada. Pelajaran agama di sekolah pun cuma diajarkan kalau Tuhan itu satu. Tapi Tuhan itu di mana dan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, siapa kita sebenarnya sebagai makhluk Tuhan, dan apa tugas dan fungsi masing-masing manusia di semesta tidak pernah dijelaskan, apalagi diajarkan. Kita ditutup oleh satu ajaran bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan tidak bisa kita kenali pakai panca indera. Ya, memang tidak bisa. Untuk mengenali Tuhan harus menggunakan jalur spiritualitas. Harus dengan membuka mata ketiga manusia. Risikonya, jika mata ketiga manusia terbuka, manusia akan lebih cerdas dan bijaksana. Ini tentunya tak diinginkan oleh para elit. Manusia yang cerdas tidak bisa disetir. Maka dibuatlah kecerdasan yang sebenarnya kurang cerdas, yakni kecerdasan yang hanya sebatas kurikulum dan kajian ilmiah di sekolah dan perguruan tinggi. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Selama segala sesuatu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak bisa dihitung pakai rumus matematika, fisika, dan kimia, maka dianggap hanya mistis yang terbelakang. Selama segala sesuatu tidak bisa dibuktikan di meja laboratorium, maka dianggap mistis yang sudah ketinggalan zaman. Hari gini, manusia sudah ke bulan, masih percaya mistis. Ini aja deh yang dijadikan tameng. Padahal dunia ini tak hanya sebatas yang ada di dalam rumus matematika, fisika, kimia, dan laboratorium. Manusia sekarang disibukkan dengan ilmu-ilmu duniawi yang pakem, dan tanpa sadar mulai jauh dari hubungan spiritualitas dengan Tuhan dan semesta. Padahal ketika hubungan spiritualitas manusia dengan Tuhan semakin baik, mata ketiga akan semakin terbuka. Manusia jadi lebih tajam intuisinya, dan seringkali ide-ide brilian itu datang melalui apa yang kita sebut sebagai intuisi. Dalam buku Jonathan Black dicontohkan bahwa seperti Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Kepler, Washington, Mahatma Gandhi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dunia yang pemikiran dan karyanya benar-benar berpengaruh adalah manusia yang berhasil mempraktekkan spiritualitas ini. Seringkali pemikiran besar mereka dan karya hebat mereka lahir dari apa yang mereka sebut sebagai intuisi dari Tuhan. Karena itu, tidak semua karya mereka, tidak semua pemikiran mereka meledak menjadi legenda. Hanya beberapa pemikiran dan karya tertentu saja yang menjadi legenda dan mempengaruhi kehidupan manusia hingga masa kini. Itulah hebatnya intuisi manusia, bentuk komunikasi Tuhan dengan ciptaannya, dalam hal ini manusia. Semakin terbuka mata ketiga manusia, semakin tajam intuisi manusia. Inilah yang menyebabkan manusia jadi makin cerdas dan bijaksana.
Tapi tentunya sangat berbahaya bagi kelompok yang menduduki puncak piramida. Singgasana mereka bisa tergeser jika semua orang juga bisa mencapai posisi kesuksesan dan kekuasaan tersebut. Manusia yang cerdas akan mudah mencari uang. Mereka akan menciptakan bisnis yang besar, menciptakan sistem bernegara yang lebih baik, menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi sesama manusia dan penghuni semesta lainnya. Resikonya, para penduduk puncak piramida akan tergeser. Mereka tak lagi bisa menikmati kue sebesar dulu, karena jika manusia di bagian bawah piramida semakin cerdas, maka akan semakin banyak yang tahu caranya menikmati kue yang ada di puncak. Karena itu, kontrol pendidikan harus dilaksanakan. Kurikulum pendidikan harus dibuat sedemikian rupa agar manusia bisa cerdas, tapi sebenarnya tidak benar-benar cerdas. Kecerdasan manusia hanya sebatas hitungan rumus, benar salah, iya tidak, dan hanya sebatas percobaan di laboratorium dan jurnal ilmiah. Lebih dari itu, dianggap mistis yang sudah ketinggalan zaman. Jika memang mistis itu ketinggalan zaman, kenapa kelompok rahasia masih menjalankan ajaran sekolah misteri sejak zaman Fir'aun sampai sekarang? Sampai mereka mencapai kecerdasan yang lebih tinggi sehingga bisa mengontrol 99% manusia di seluruh dunia?